Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin berdoa di depan. Silakan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Ya. Alhamdulillah, berarti semua sehat, semua masuk. Tidak ada yang mengalami sakit ataupun ada urusan lain sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan lancar. Baik, anak-anak, setelah kita berdoa, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai tanda dan wujud penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah gugur dari kita, dan juga kita ingin menanamkan rasa nasionalisme kepada kalian semua. Silakan yang memimpin di depan. Anak-anak silakan berdiri dulu. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, silakan. Selain menyanyikan lagu wajib nasional untuk menanamkan rasa nasionalisme, kira-kira apa lagi anak-anak yang bisa kalian berikan contoh untuk menanamkan rasa nasionalisme di sekolah? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Coba. Irsad? Apa? Di sekolah? Mengikuti apa biasanya? Di upacara bendera. Iya, tiap hari Senin kalian mengikuti upacara bendera, juga menghormati lambang-lambang negara. Itu termasuk juga rasa nasionalisme. Baik anak-anak. Selanjutnya, untuk membiasakan budaya literasi, sebelum memulai, Bapak akan menampilkan salah satu tokoh dunia. Nanti yang tahu silakan angkat tangan. Ya, Bapak tampilkan dulu. Sudah jelas ini anak-anak? Siapakah aku? Aku adalah salah satu tokoh penemu dunia. Aku lahir di Inggris. Penemuanku sangat berpengaruh di era globalisasi sampai saat ini. Ini gambarnya. Ada yang tahu siapa dia? Bagus sekali, Michael Faraday. Baik. Sekarang kita baca sejarah singkat tentang Michael Faraday. Sudah jelas ya menurut saya? Coba dibaca dulu, silakan.
Sudah? Ya. Michael Faraday ini penemu apa, Nak? Penemu lampu pijar. Penemu apa lagi? Yang awal ketika dia pertama kali menemukan yaitu gelombang elektromagnetik sebagai salah satu penghantar ditemukannya energi listrik yang kita gunakan sampai detik ini. Jadi kenapa dia dinamai Michael Faraday itu bapak listrik? Karena dia adalah penemu gelombang elektromagnetik pertama kali. Penemuan-penemuan berikutnya salah satunya adalah lampu pijar. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin mengecek kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini Bapak sudah menugaskan kalian untuk membawa apa? 1. Buku. 2. Pewarna. Bawa semua ya? Selain itu yang wajib selalu dibawa adalah buku paket dan buku tulis. Semua bawa ya? Baik. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Pagi hari ini kita akan belajar 2 hal, yaitu yang pertama, nantinya setelah pelajaran anak akan mampu membuat peta pikiran dengan sistematis dari teks eksplanasi yang kita pelajari bersama-sama. Kemarin kan sudah di pertemuan berikutnya kan kita sudah belajar apa? Yang pertama, kosakata baku, terus kemudian kalimat. Sekarang kita kupas lebih dalam apa itu tentang teks eksplanasi yang tentunya kita kaitkan dengan materi IPA, yaitu tentang menjelaskan cara menghemat energi listrik. Jadi ada 2 hal. Pertama, kalian nanti diharapkan bisa membuat peta pikiran dengan sistematis. Kemudian yang kedua, menjelaskan dan melakukan cara menghemat energi listrik melalui kampanye. Kampanye itu apa? Nanti tugasnya apa? Nanti Bapak sampaikan ketika kita sudah membahas pada kelompok grup. Oke? Baik. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana proses pengelolaan energi listrik dan penyaluran energi listrik sampai bisa ke rumah-rumah. Jadi bagaimana listrik itu diproduksi, terus kemudian bagaimana listrik itu sampai ke rumah kalian, ya. Kemudian kita juga menganalisis teks kaitannya dengan kosakata baku dan kalimat efektif yang terdapat dalam teks eksplanasi. Nah, ini akan kita lanjutkan di pertemuan ini. Sekarang anak-anak silakan disimak penjelasan berikut ini. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya suatu terbentuknya fenomena alam maupun peristiwa sosial. Fenomena alam itu apa? Contohnya? Siapa yang bisa? Apa? Gempa bumi, terus tanah longsor, terus tsunami, terus apa lagi? Banjir, banyak lagi gunung meletus, ya. Terus kalau peristiwa sosial, peristiwa sosial itu peristiwa yang terjadi di sekitar kalian, di sekitar kehidupan sehari-hari yang bersifat nyata, faktual, dan benar-benar terjadi, bukan peristiwa yang mengada. Terus apa saja bagian dari teks eksplanasi? Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan. baik, anak-anak. Kalau kalian masih melihat tampilan visual seperti ini, tentunya akan sedikit sulit untuk menerima materi. Lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan tentang teks eksplanasi. Disiapkan catatannya sambil melihat video. Silakan. Sebelumnya Bapak minta maaf anak-anak karena ini ada gangguan di laptop Bapak. Laptop yang satu ini ternyata soundnya tidak keluar. Jadi nanti anak-anak silakan mencatat saja apa yang tampil di video, ya. Nanti di pembelajaran berikutnya akan Bapak perbaiki.
teks eksplanasi. Sebentar. Coba dibuka. Sudah semua? Di situ ada apa? Teks tentang apa? Teks eksplanasi judulnya? Mengapa harus hemat listrik? Jadi baik, di situ adalah salah satu contoh teks eksplanasi. Mengapa kita harus menghemat listrik? Di situ ada berapa paragraf, Anak? Ada 3 paragraf. Silahkan Bapak beri waktu 5 menit. Silahkan dibaca. Nanti silahkan ditemukan kalimat utama dari masing-masing paragraf. Kemudian kalian catat. Kemudian nanti masing-masing kelompok Bapak akan saya tanya apa isi masing-masing paragraf. Silahkan dibaca 5 menit dari sekarang. Ditulis di buku tulis, temukan satu kalimat utama atau ide pokok dari masing-masing paragraf. Jadi nanti di situ di masing-masing paragraf kalian menemukan satu kalimat utama. Silakan ditulis mulai dari sekarang. Paragraf 1, siapa yang mewakili? Kalimat utamanya apa? Bisa, coba. Apa? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Sepakat ya? Sekarang kelompok 2, paragraf 2. Siapa yang mewakili? Ya, keras Aldo. Tanpa listrik kita tidak bisa menyamin gimana jadinya hidup ini. Jadi tanpa adanya listrik tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada dunia ini. Ya, bagus. Sekarang paragraf ketiga. Gagas. Di balik keuntungan energi listrik ternyata juga menyimpan suatu bahaya ketika kita melakukan pemborosan energi listrik. Baik. Apa kira-kira dampak dari pemborosan energi listrik? Siapa yang bisa? Kira-kira akan terjadi apa? Yang paling mudah, setiap awal bulan orang tua kalian mesti apa kalau listriknya boros? Marah-marah ya, karena tidak terasa. Kalau pakai itu tidak terasa, tapi kalau sudah bayar baru terasa. Itu dampak pertama. Dampak selanjutnya apa? Siapa yang tahu? Apa? Pemanasan global. Pemanasan global yang terjadi saat ini, cuaca sangat panas sekali ya. Terus kemudian mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan ya. Itu akibat dari adanya pemanasan global. Terus apa lagi? Ya, Aldo? Sumber energi berkurang. Sumber energi berkurang. Sumber energi dari listrik itu apa? Batu bara. Batu bara, fosil ya. Itu tidak bisa diperbarui. Nah, kalau kita terus menggunakannya tanpa kendali, maka itu bisa dipastikan akan habis dan menjadi punah.
Sekarang kita lihat lagi anak-anak. Nah, ini yang sudah kita pelajari, yaitu globalisasi dan manfaatnya, menemukan informasi penting dari teks. Tadi kita sudah membaca teks, kemudian menemukan informasi penting dari masing-masing paragraf, terus kemudian mengungkapkan secara lisan kepada teman-teman. Ini sudah kita lakukan. Selanjutnya, menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan. Tadi ya Bapak sudah bertanya, apa manfaat dari pemborosan energi listrik? Satu, biaya menjadi mahal. Kemudian apa lagi? Pemanasan global. Kemudian apa lagi? Sumber energi menjadi ini juga sudah kita lakukan. Dari penjelasan tadi kita sudah menemukan sebuah masalah yang kita temukan kaitannya dengan energi listrik. Masalahnya apa kira-kira? Listrik itu penting apa enggak? Penting. Listrik itu dibutuhkan masyarakat apa enggak? Dibutuhkan. Tapi pemakaiannya itu perlu dikendalikan apa enggak? Perlu dihemat apa enggak? Nah, berarti kita sudah menemukan satu titik masalah utama dalam permasalahan energi listrik yang akan kita lakukan pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu bagaimana cara menghemat energi listrik. Caranya, mari pada pembelajaran pagi hari ini kita melakukan kampanye energi listrik. Satu, kita membuat apa? Dua, kita membuat apa? Ya, sekarang kemarin Bapak sudah bagi kelompok, sudah duduk sesuai kelompoknya? Kelompok 1, ketuanya siapa? Insat. Kelompok 2? Aldo. Kelompok 3? Bagas. Baik. Tugas kalian adalah tugas kelompok kalian yang pertama adalah bentuklah kelompok terdiri dari 3-4 siswa. Buatlah desain poster iklan layanan masyarakat untuk melakukan gerakan hemat energi listrik. Terus jangan lupa menampilkan semua unsur poster berupa gambar, kalimat, slogan yang bersifat persuasif. Persuasif itu apa? Kalau kalian lihat poster, kemudian kalian tertarik, itu apa? Berarti persuasif bersifat ajakan, ya. Jadi ketika orang melihat poster yang sudah kalian buat, orang tersebut, orang lain itu akan tertarik, akan mengikuti apa yang disampaikan dalam poster. Itu tujuannya. Ciri-ciri poster yang baik apa? Harus ada gambarnya, ya. Kemudian harus berwarna. Bawa pewarna semua hari ini. Ya, terus kemudian tulisan dan kalimatnya jelas. Yang pertama, kemudian yang kedua, nanti kalian buat ya kelompok, temanya bebas. Kalian boleh pakai lirik lagu apapun atau pakai kalimat yang bersifat semangat membangun. Nanti ditentukan oleh masing-masing kelompok. Nanti kita presentasikan bersama. Silakan. Waktunya sekitar 15 sampai 20 menit dari sekarang. Silakan dimulai membuat poster, kemudian bikin. Silakan dibuka buku gambarnya, buku temanya bisa ditutup dulu, ya. Dimulai dari memberi garis tepi di buku gambarnya 1 cm dari garis paling luar, ya. Petunjuknya seperti ini sudah Bapak bagikan kan kemarin? Bisa baca ya masing-masing.
Silakan mulai dikerjakan. Kalau ada kesulitan boleh bertanya, tidak usah malu, tidak usah takut. Nanti bagi yang sudah selesai mewarna, jangan lupa sambil dipikirkan yel-yelnya, disiapkan untuk yel-yel kelompok ya. Sebelum dimulai, kalau ada yang masih bingung, jadi Bapak akan menunjukkan beberapa contoh poster yang sudah dibuat oleh kakak kelas sekalian tahun lalu ya. Ini nanti bisa dijadikan sebuah gambaran ya. Ini contoh hemat energi listrik ya. Nah, seperti ini masih di kertas kecil yang belum punya gambaran ya. Terus ada lagi seperti ini. Terlihat jelas ya dari situ? Jelas. Ya. Terus ada lagi yang mengalir. Nah ini ada hutan, di tengah hutan ada gambar apa ini? Bola lampu ya. Bagus ya. Saya harap nanti hasil dari anak-anak meskipun waktunya singkat tapi sudah punya gambaran dan bisa menggambar sebagus ini. Ini bisa dilihat sebagai contoh ya. Ya silakan dikerjakan. Jangan lupa yel-yelnya. Atau bisa melihat ini tayangan ini sebentar, ambilkan cara-cara bisa dijadikan sebagai contoh. Nah, cara-cara menghemat energi listrik ini juga nanti bisa dijadikan contoh model gambarnya. Ini apa? Yang pertama, cara menghemat energi listrik yang pertama apa itu? Membatasi waktu menonton televisi. Ya, jadi kalau menonton televisi jangan terlalu lama ya, diberi batasan. Misalkan habis maghrib sampai jam 9 malam. Harus lebih banyak belajarnya daripada menonton TV. Kemudian yang kedua apa? Mengambilkan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Terus kemudian yang ketiga, Mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. nah ini yang sering kali terjadi di rumah-rumah. Banyak kalian, tapi bapak, ibu, kakak, adik itu sering. Jadi yang dimatikan hanya tombol on off-nya, tidak mencabut stop kontaknya. Jadi ketika misalkan yang paling sering itu cas apa? HP ya, cas HP itu harus dicabut. Jangan dicabut casnya dari HP-nya, sekaligus charger adapternya harus dicabut. Nah ini
biarkan data laptop seluler atau laptop terpasang stop kontak semalaman. Biasanya ditinggal tidur, HP-nya dicas semalaman. Mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Matikan satu lampu saat kondisi ruangan sudah. Oke, silakan dilanjutkan. Seperti ini, seperti ini. Setelah diberi garis tepi, ya, kemudian kalian membuat kerangka gambarnya. Terus kemudian setelah membuat kerangka gambarnya, kalian menentukan kalimat yang akan kalian tulis untuk menjadi tema pokok dalam poster kalian, ya. Gambarnya boleh sama, tapi yang kalau bisa kalimatnya harus berbeda, ya.
Yel-yel itu yang harus kita perhatikan apa? Harus bersifat apa? Sama, juga harus bersifat ajakan untuk menyemangati kelompoknya, ya. Ajakan untuk menyemangati orang yang mendengarkan. Terus kemudian kalimatnya jelas, singkat, dan mudah dipahami. Terus kemudian ada unsur apa? Motivasi, semangat, gembira. Jangan bikin yel-yel yang malah bikin sedih. Ada enggak yel-yel yang bikin sedih? Ada. Apa? Nanti silakan tanya Gibran ya. Langsung diberi warna gambarnya. Yang warnanya masih belum Nah ini contoh masih belum di blok ya, nanti usahakan di blok semua ya. Ini juga masih dalam bentuk konsep, belum di warna tebal. Silakan dilanjutkan, dan bagus. Jangan lupa ya-nya. Disempurnakan gambarnya, yel-yelnya jangan lupa. Kelompok 1 yel-yelnya sudah buat? Sudah disahkan ya. Selanjutnya kita tampil. Kelompok 2 sudah? Sudah, siap. Kelompok 3 yel-yelnya? Sudah disahkan ya. 6 menit. Baik anak, waktunya cukup ya. Sebelum presentasi, mari kita meregakan otot dulu, tangannya ke atas semua. Ya. Nah, kanan ke kiri ya. Biar di depan boleh berdiri semua, berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk untuk kita semua. Baik, silakan duduk kembali. Sekarang Bapak minta kelompok 1 untuk
untuk tampil ke depan untuk menunjukkan hasil dari pertama adalah menggambar poster, kemudian yang kedua adalah yaya kelompok. Silakan maju ke depan semua. Ya. Kelompok lain siap mencatat, siap mendengarkan, dan nanti silakan menanggapi jika ada yang perlu untuk ditanyakan. Suaranya keras, biar terdengar sampai belakang, ya. Agak sini, gambarnya biar kelihatan bentar. Nah, oke. Silakan dimulai. Keras. Mari teman-teman kita lakukan yaya kelompok 1, 2, 3. Ayo hemat energi, ayo hemat listrik. Aku ingin kamu hemat, memang berat dan tak mudah. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1, ya. Meskipun cukup tegang, tapi tidak apa-apa, itu sudah namanya ya, karena memang baru saja dibuat, sebagian kelompok masih belum. Jelaskan tentang konsep poster yang sudah dibuat. Silakan. Dijelaskan tadi sudah dicatat atau belum konsepnya poster? Bisa dibaca. Makna poster yang kami buat tentang kampanye menghemat energi. Dari poster ini saya mengajak teman-teman untuk menghemat energi. Jangan sampai kesejukan dan keindahan kita menjadi terganggu karena kita tidak hemat energi. Lalu jaga alam ini dari ancaman pemanasan global. Ya. Beri plus untuk kelompok 1. Jadi fokus dari poster yang dibuat oleh kelompok 1 adalah menjaga kelestarian hutan dari ancaman adanya pemborosan energi listrik. Ya, bagus sekali. Silakan duduk untuk kelompok 1. Sekarang dilanjutkan kelompok 2. Ya dulu apa menjelaskan posternya? Bebas. Ya. Oke, 1, 2, 3, silakan. Mari teman-teman kita menyanyikan yaya kelompok 2. Ayo kawan-kawan, mari kita menghemat energi pada setiap hari. TV lampu sangat dimatikan. Mari kita menghemat energi. Ya. Sekarang dijelaskan konsep posternya. Kenapa membuat tulisan apa itu? Hemat energi, sayangi bumi. Silakan dijelaskan. Dari poster yang sudah kami buat dapat disimpulkan kita harus menyayangi bumi yang kita tinggali. Energi harus tetap mengalir sepanjang masa. Maka kita semua harus menghemat energi. Baik, beri plus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ya dulu apa menjelaskan poster? Ya, yang keras, kompak. 1, 2, 3. Ya. Ayo kawan, kita bersama hemat energi di negeri kita. Save energi, save the world. Hemat energi menjaga bumi. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang tahu lirik lagu apa yang digunakan untuk yaya kelompok 3? Apa? Menang jagung. Ya tadi Bapak kan sudah bilang boleh pakai lirik lagu apapun, tinggal disesuaikan dengan apanya? Kalimatnya, ya. Oke, sekarang jelaskan kenapa menggambar yang terdekat ke atas biar yang belakang tahu kelihatan.
sini saya membuat poster cara menggunakan listrik. Maksud dari poster ini adalah manusia membutuhkan listrik atau cahaya, tapi kita harus menggunakan agar alam tetap terjaga. Warna biru dalam poster ini menggambarkan kenyamanan, ketenangan, dan keamanan. Tulisan untuk hidup lebih baik akan energi yang ini kita percaya. Oke, baik. Beri plus untuk kelompok 3. Baik anak-anak, tadi kita sudah praktek kampanye hemat listrik dengan menggunakan poster dan juga yel-yel. Sekarang Bapak akan membagikan KPD, lembar kerja peserta didik, untuk mengetes seberapa jauh pengetahuan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, silakan dikerjakan. Tulisannya yang rapi ya, biar terbaca dengan jelas. Waktunya 5 menit ya, silakan dikerjakan. Yang pertama itu adalah membuat peta pikiran dari teks mengapa kita harus hemat listrik yang ada di halaman berapa? 93 ya. Terus kemudian yang kedua, di situ ada gambar bercerita. Tugas kalian adalah menuliskan apa yang kalian temukan dari gambar tersebut kaitannya dengan kampanye hemat energi listrik. Ya. Masing-masing gambar satu kalimat saja, tidak usah banyak-banyak.
Enggak ya? Oke, 1 menit lagi anak-anak. Tulisannya yang rapi biar jelas dibaca. Oke, sudah. Baik, silakan Bapak minta 1 perwakilan kelompok yang sudah siap. Kelompok 3 ya, silakan maju ke depan. Dibaca hasilnya dari membuat peta pikiran. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang cerita bergambar. Silakan maju semua ke depan. Yang lain mendengarkan. Yuk yang keras baca. Keras. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, perkotaan, pabrik atau industri. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita tidak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun dibalik manfaatnya energi ini ternyata juga memiliki dampak negatif pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu dunia atau yang biasanya disebut pemanasan global. Meningkatnya suhu ini antara lain gara-gara perjuangan dari berbagai elektronik seperti AC dan kulkas serta agresi pembakaran dari kendaraan bermotor dan tanpa air juga. Buat menjadi pemanasan global maka salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup dengan listrik. Ya. Kemudian cerita gambarnya. Seperti perkantoran, dua ruangan di rumah tiga, pemanasan dengan listrik apa? Terus nomor selanjutnya. Menjadi salah satu upaya untuk menghindari dampak pemanasan global. Ya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan dikumpulkan ketua kelompoknya hasil LKPC-nya. Silakan. Baik, sambil Bapak mengoreksi hasilnya ini, anak-anak silakan mengerjakan lembar evaluasi individu ya. Silakan dikerjakan tulisannya yang bagus, rapi, biar mudah untuk dikoreksi.
Mudah-mudah ya. Yuk, 1 menit lagi. Itulah soalnya. Meski tulisannya yang bagus. Saya sudah kurang 1, ayo. Sudah selesai? Oke, silahkan dikumpulkan anak-anak. Ketua kelompok membawa hasilnya ke depan. Sudah diberi nama semua ya tadi ya? Ya. Jangan sampai lupa anak-anak. Baik anak-anak, kita sudah masuk pada akhir pembelajaran. Jadi sebelum kita tutup, mari kita melakukan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Coba nanti Bapak minta ya di masing-masing kelompok itu menyampaikan hasil refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan dimulai dari kelompok 1. Apa yang sudah didapat pada pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan berdiri yang keras kalau baca. Hari ini kita sudah belajar teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. 1. Pernyataan umum, 2. Dalil jelas, 3. Kesimpulan atau interpretasi. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Teks kelompok 1 mengungkapkan tentang kita sudah belajar teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bersifat faktual, berisi proses kejadian alam atau peristiwa sosial. Terdiri dari 3, yaitu deret penjelas, pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan. Sekarang kelompok 2, apa yang dapat disimpulkan pada pembelajaran pagi hari ini? Cara menghemat listrik di rumah. Ya. 1. Mematikan kipas angin atau AC. 2. Membatasi waktu mengkonsumsi. 3. Mencapai satu kontak. 4. Mematikan lampu di siang hari. Bagus sekali. Menyimpulkan tentang cara-cara menghemat energi listrik di rumah. Yang pertama apa? Mematikan lampu jika tidak digunakan di siang hari. Kemudian yang kedua, membatasi waktu untuk menonton televisi. Kemudian yang ketiga, mematikan kipas angin atau AC ketika udara sudah sejuk atau dingin. Oke, sekarang kelompok 3. Ancaman pemborosan energi. 1. Pemanasan global. Nomor 2. Sumber energi akan berkurang atau habis.
Tiga, biaya yang dikeluarkan lebih besar. Baik. Jadi kelompok 3 menuliskan tentang berbeda juga ya, masing-masing berbeda tadi saya sampaikan bagus sekali. Kelompok 1 tentang eksplorasi, kelompok 2 tentang bagaimana cara menghemat energi listrik, dan kelompok 3 tentang ancaman pemborosan dari energi listrik. Yang pertama adalah yang pasti tadi apa? Pemanasan. Kemudian yang kedua, sumber energi akan berkurang atau habis. Kemudian yang ketiga, biaya yang dikeluarkan akan mahal. Ya. Baik anak-anak, apa yang sudah kita lakukan itu nanti di rumah tolong juga disampaikan kepada orang tua kalian, keluarga kalian. Jadi jangan hanya berhenti di kelas ini saja, tapi juga disampaikan kepada orang tua. Pak, Bu, itu kalau menyalakan kipas angin tidak usah terlalu lama, seperlunya saja. Kalau menonton televisi juga seperti itu. Itu pesan yang kita dapat di pembelajaran di sekolah hari ini. Baik anak-anak, untuk lebih semangat, tahu lagu Gundul-Gundul Pacul? Tahu. Yuk, untuk biar lebih semangat, kita menyanyikan bersama-sama lagu Gundul. Kita mulai dari 1, 2, 3. Yuk, bareng. Gundul-Gundul Pacul, gembleng. Mungkin laku-laku, gembleng. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini sudah cukup bagus dan berjalan lancar, meskipun ada beberapa halangan, tapi tidak mengurangi inti dari materi pembelajaran yang sudah disampaikan. Untuk pertemuan berikutnya, itu kita akan mencoba untuk membuat sebuah rangkaian listrik untuk membuktikan bagaimana lampu yang paling hemat listrik. Menarik ya, untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti bahan-bahannya akan Bapak sampaikan setelah pembelajaran ini selesai. Ya, setelahnya anak istirahat. Sebelum ditutup, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari itu bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Berdoa, mulai. Doa selesai, silakan anak-anak bisa istirahat.